Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Yang terhormat Bapak Febrian Eko Saputra, SM, MSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengantar manajemen sumber daya manusia dan MSDM strategi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Melisa Alivia dengan NPM 22411006. Oke, baiklah, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu mengenai definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, individu, dan sosial, menurut Filippo 1976. Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengorganisasikan, mengelola dan menggunakan sumber daya manusia agar dapat berfungsi secara efektif, produktif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, menurut Rifa 2005. Kemudian, manajemen sumber daya manusia atau HRM adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Itu menurut Mondi tahun 2008. Kemudian, dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kemudian ada pun 3 alasan mengapa perusahaan memerlukan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan. Dan yang terakhir untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi atau perusahaan. Kemudian di poin selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Terdapat beberapa fungsi manajemen. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, perencanaan juga mencangkup analisa jabatan dalam organisasi seperti menentukan tugas, tujuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya, pengorganisasian. Fungsi ini sendiri tidak lain adalah pembagian kerja. Pengorganisasian ini merupakan suatu kegiatan untuk mengorganisir seluruh karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Misalnya, dengan menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, membagi tugas antar pegawai, mendelegasikan wewenang, serta melakukan integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi. Pembagian tugas dan wewenang ini tentunya untuk memudahkan koordinasi dalam penempatan kepegawaian. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang berikutnya itu kepegawaian. Fungsi ini merupakan fungsi sistem informasi manajemen kepegawaian, selain mengembangkan proses perencanaan yang efektif, memperbaiki produktivitas SDM dalam perusahaan, menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian pegawai. Kemudian yaitu mobilisasi. Mobilisasi memastikan bahwa organisasi sesuai dan infrastruktur teknis ditempatkan untuk meminta dan melakukan sumber daya. Kemudian yang terakhir yaitu mengawasi. Dalam fungsi ini, pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas. Kemudian poin berikutnya yaitu fungsi MSDM.
Memberikan kompensasi. Kompensasi secara finansial langsung yang berupa gaji, upah, insentif, bonus. Kalau tidak langsung seperti jaminan sosial, kesehatan, asuransi, atau pensiun. Lalu kompensasi non-finansial atau kebijakan organisasi, manajer berkualitas, rekan kerja menyenangkan, waktu fleksibel, dan divisi kerja yang baik. Kemudian ada pengadaan SDM yang meliputi analisa jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi SDM, serta penempatan SDM. Kemudian yang berikutnya ada pengembangan yang terdiri dari analisis jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi SDM, penempatan SDM. Selanjutnya ada integrasi yang meliputi mencocokkan keinginan pegawai dengan tujuan organisasi yang meliputi motivasi kerja, kepuasan kerja. Serta yang terakhir yaitu leadership pemeliharaan SDM yang meliputi komunikasi kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja. Kemudian yang berikutnya yaitu MSDM lingkungan. MSDM lingkungan luar yang terdiri dari teknologi, kemudian ada ekonomi, lalu politik dan hukum, kemudian sosial budaya, selanjutnya pasar tenaga kerja, lalu yang berikutnya ada pesaing, pelanggan, demografi, pemilik perusahaan, serta serikat kerja. Kemudian poin yang berikutnya yaitu tujuan manajemen. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada setiap perusahaan berbeda-beda. Menurut Ulrich dan Lake, 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kemampuan perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar menerapkan peluang baru. Kaswe berpendapat juga bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberikan pertimbangan manajemen dalam mengambil kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan mempunyai karyawan atau karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, selalu siap menghadapi perubahan, dan memenuhi kewajibannya sebagai pekerja secara sah. Secara umum, tujuan pengelolaan MSDM antara lain sebagai berikut, yaitu menyediakan tools kepada manajemen mengenai kebijakan MSDM untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, berkinerja tinggi, serta dilengkapi dengan tools untuk menghadapi perubahan. Tujuan lainnya yaitu untuk menjaga dan melaksanakan kebijakan dan prosedur MSDM sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Kemudian MSDM juga diharapkan mampu mengatasi krisis dan situasi sulit yang terjadi di kalangan pegawai. Dengan begitu, tidak akan ada gangguan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Menyediakan sarana komunikasi antara karyawan dan manajemen organisasi, membantu mengembangkan organisasi secara keseluruhan dengan memperhatikan MSDM. Nah, itu tadi adalah beberapa poin yang sudah saya bahas dalam video kali ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.